Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Untuk itu, kepada KM silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silahkan yang mau jadi Rihan. Silakan maju. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanggung di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Sebelum mulai belajar, Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Coba silahkan dilihat di pinggir kanan, kiri, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada? Hadir semuanya? Hadir. Coba dicek dulu kerapihannya, bajunya. Coba di bawah ada sampah tidak? Tidak? Materi apa yang sebelumnya kita sudah pelajari? Ada? Siapa? Apa? Boleh diulangi? Materi sebelumnya yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Nah, iya betul. Kita sebelumnya telah membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Terus ada yang masih ingat tidak bagaimana proses kelahiran Pancasila? Ada? Ada yang masih ingat bagaimana proses kelahiran Pancasila? Tidak? Ada? Apa? Coba. Pada pertama-tama tanggal 9 September 1945. Iya, bagus. Raisa, terima kasih. Begitu ya, awal sejarah kelahiran Pancasila. Jadi tadi lahirnya Pancasila itu tanggal berapa sih? Pancasila jadinya terakhir tanggal 1 Juni setelah sidang merdeka ke-1. Nah, jadi Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni. Jadi ada dua tujuan utama kita hari ini, yaitu kalian dapat memberikan contoh tentang perilaku sesuai norma dan juga dapat mensimulasikannya, dapat mempraktekannya di penerapan norma dalam kehidupan masyarakat. Kita kan akan mempelajari materi tentang norma. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mengulas materi. Setelah mengulas materi, kita akan melakukan pengerjaan tugas. Setelah itu kita akan melakukan penilaian dan juga evaluasi diri. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian setidaknya sudah tahu apa itu norma? Nah, apa? Norma apa? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Iya, norma untuk menata kehidupan manusia di masyarakat. Bagus, betul. Nih, selanjutnya Ibu mau tanya nih, pernahkah kalian memperhatikan orang lain yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma? Kalian pernah lihat tidak? Pernah. Contohnya apa? Tidak pakai helm ketika mengendarai
Motor. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Coba angkat tangan. Apa? Tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Selanjutnya nomor 2, apa yang akan kalian lakukan jika melihat orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku? Jadi ketika kalian melihat orang yang melanggar norma, kalian bakal melakukan apa sih? Menegurnya. Terus apa lagi? Memperingatinya. Bagus. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat melihat seseorang melanggar aturan di masyarakat nih? Perasaannya gimana? Kecewa dan sedih. Selanjutnya, kita masuk ke materi ya. Sebelum Ibu menjelaskan atau sebelum kalian mengajukan pertanyaan, Ibu ada tayangan dulu yang harus kalian tonton. Simak dengan baik-baik ya. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya, Perhatikan dengan seksama. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan diingat-ingat. Nanti boleh ditanyakan ya. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dimaksud? Kalian bisa memahami apa itu norma dari video tadi? Bisa. Coba Ibu tanya. Tadi norma itu apa katanya? Aturan atau pedoman. Aturan atau pedoman untuk apa? Untuk menata kehidupan masyarakat, untuk menata kehidupan manusia. Itu berarti norma itu sebuah aturan. Terus fungsinya apa sih norma itu? Fungsinya apa? Apa tadi fungsinya? Norma? Tadi kan norma itu aturan. Terus adanya aturan itu supaya apa? Untuk apa ada aturan? Untuk mengatur perilaku. Terus perilaku masyarakat kenapa perlu diatur? Biar apa? Agar tidak melanggar. Terus kalau orang sudah tidak melanggar artinya apa? Sudah taat dengan aturan, sudah melakukan kewajiban. Artinya kalau manusia sudah melakukan kewajibannya terhadap sebuah aturan, maka akan tercipta ketertiban. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Coba kita lihat dulu beberapa gambar berikut. Lihat, gambar di depan. Ini gambar apa? Gambar mencontek ketika ujian. Nih, gambar di depan seseorang orang yang menyontek itu termasuknya pelanggaran norma apa? Termasuknya norma? Iya, betul. Norma kesusilaan. Kenapa masuknya norma kesusilaan? Karena di sini menceritakan tentang kejujuran seseorang. Selanjutnya, nih yang ini apa? Ini artinya sedang ujian juga sama, tapi ini ujiannya fokus masih. Kalau yang tadi contoh pelanggaran, berarti ini contoh penerapan norma apa? Norma kesusilaan. Selanjutnya, nih ini gambar apa? Kentut sembarangan itu depan muka orang apalagi. Ini termasuknya norma apa? Norma kesopanan. Karena tadi Ibu lihat kalian sudah cukup memahami apa itu norma, kita masuk ke tugas kelompok. Kalian duduknya sudah berkelompok? Sudah. Ibu kan sebelumnya sudah dibagi kelompok ya. Kita sekarang mengerjakan tugas kelompok. Di sini
Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada dua hal yang harus kalian isi. Nih, di sini kalian diminta untuk mengisi contoh-contoh perilaku sesuai norma dan contoh pelanggaran norma. Baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Setelah itu, kalian juga diminta untuk membuat naskah simulasi yang kemudian nanti akan kalian tampilkan di depan kelas. Silakan diskusi, semuanya harus terlibat dalam diskusi ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Toleransi, bisa toleransi. Ya, tidak beribadah, bisa. Gimana? Oh, udah. Udah ya, ini cepet ya. Gimana di sini? Tidak mencuri. Udah ngerti kan tugasnya ya? Iya, bisa berbuat jujur bisa. Apa? Misalnya nanti peran satu namanya siapa atau gimana? Boleh, misalnya pemeran satu namanya Puput sebagai siapa? Misalnya ini pemeran 2 Dika sebagai Pak Burhan, gitu bisa. Silakan maju ke depan. Silakan langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua yang bersama sebelumnya perkenalkan dulu sini ada Wati Bakar Bilang, ada Rata Hardiansyah, ada Azita Natia Al-Bisa, ada Gina Nuraini, dan ada Desa Gajas. Di sini kami akan mensituasikan contoh pelanggaran norma kesusilaan. Pada suatu pagi, Azita, Devania, dan Gina sedang berangkat sekolah bersama. Lalu, Tampa dan Petra juga berjalan bersama di jalan. Hai Petra, hai Rafa. Kalian berangkat awal ya hari ini? Iya, kamu lagi berangkat awal nih. Lalu Petra, Rafa, dan kawan-kawannya pun memasuki ruangan ujian. Selanjutnya kita percepat kelompok 3.
Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita akan mempresentasikan hasil dari TPM kami, yaitu berdialog. Kelompok pertama adalah Fauzi sebagai pasangan, kemudian Rahmat sebagai Yus, Susi sebagai Santi, Anissa sebagai Nanda, dan Putri sebagai Kusi. Sedangkan saya sendiri merupakan pada suatu pagi, Pak Farhan sedang melamun di depan ruang guru. Tak lama kemudian, beberapa siswa-siswi berjalan melewati. Selamat pagi Pak Farhan. Halo Pak. Semua siswa-siswi saling kepada Pak Farhan kecuali Santi. Tak lama, Fadi mencolek Santi. Santi cepat salim. Untuk apa kita saling pada dua bangsa ini? Astagfirullah Santi, mau bagaimanapun, mau situ apapun, Pak Farhan tetap guru kita. Ya. Santi, kenapa kamu bersikap seperti itu kepada saya? Sudah? Kamu seharusnya kamu tidak harus bersikap seperti itu kepada saya. Kamu Boleh dibaca aja boleh. Tidak apa-apa. Akhirnya, Pak Farhan memberikan Santi pelajaran dan Santi sekarang sudah taubat di depan Pak Farhan. Sekian dari kelompok Sini. kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 untuk simulasinya. Yang terakhir silakan kelompok 4. Ayo dipercepat. Boleh silakan. Pakai properti totalitas. Boleh, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Sinian geser. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Sabit dan Nibras membuang sampah sembarangan. Rahel menemukan. Kalian mengapa kalian membuang sampah sembarangan? Lalu Sri dan Willy membantu membersihkan sampah. Pada malam hari, keluarga menemukan Mari tempatnya 12 malam. Di sini Sabit berperan sebagai Norinya itu
Ayo, jangan ketakut-takut terus dong. Pak RT meresponnya dengan kata-kata mengapa kau lupa Dimas? Sudah? Langsung tutup saja kalau sudah. Dari drama tadi, taatlah sama hukum jika tidak ingin mendapatkan celaka dan sanksi. Sekian drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ini kursinya kembalikan lagi. Coba, maaf. Geser. Gimana perasaannya tadi setelah mensimulasikan tentang norma? Gimana perasaannya? Happy? Senang? Senang, malu, normal. Kita akan melakukan mengisi instrumen evaluasi diri setelah melakukan pembelajaran hari ini. Ini ada di sini instrumen evaluasi diri. Kalian di sini harus mengisi tentang bagaimana keseharian kalian tentang penerapan norma. Ini akan Ibu bagikan, kemudian silakan kalian isi. Itu penilaian kalian terhadap diri kalian. Kira-kira kalian selalu terus melakukan hal itu? Kemudian kalian apakah hanya sekedar sering? Artinya masih ada sedikit bolong-bolong. Kemudian ada kadang-kadang kalian hanya masih jarang melakukan itu, dan yang terakhir tidak pernah melakukan hal tersebut. Nih, contohnya kayak gini. Nah, ya. Nah, iya. Ya. Ya betul kayak gitu nih. Misalnya kayak gini. Nah, gitu ya. Bisa ya? Sebelum lanjut supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Kita main game dulu sebentar. Ibu jelaskan dulu ya. Gamesnya namanya Ibu Bilang. Jadi kalau misalnya nih, Ibu bilang, ada kata-kata Ibu bilang pegang telinga. Pegang telinga. Tapi kalau tidak, Ibu tidak ada kata Ibu bilang, berarti tidak usah dilakukan. Betul. Ngerti? Coba sekarang latihan dulu ya. Latihan dulu ya. Siap? Siap. Kita mulai. Pegang hidung. Masih belum konsentrasi. Tadi peraturannya apa? Ibu bilang, berarti hanya ada kalau ibu berbicara, ibu bilang. Siap ya? Siap. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang pundak. Pegang mata.
Konsentrasi. Konsentrasi. Ulangi lagi, siap? Kita lanjut untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Pembelajarannya yaitu tentang norma. Apalagi? Jenis-jenis norma. Apalagi? Norma yang selalu dipakai di mana saja. Apalagi? Contoh penerapan dan pelanggaran. Contoh penerapan dan pelanggaran norma. Ada lagi? Terus? Perilaku apa? Perilaku di masyarakat yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang norma. Norma itu merupakan aturan. Aturan ada untuk menertibkan masyarakat supaya masyarakat tidak kebingungan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kalau begitu kita melakukan refleksi tentang kegiatan hari ini. Nih, coba Ibu bagikan dulu ya. Nih, silakan diisi. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi tentang apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari contoh pelanggaran norma dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada juga tentang apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus menurut kalian nih, apakah dengan simulasi contoh pelanggaran norma dan perilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat dapat lebih bermakna? Kemudian apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya setelah mempelajari materi pelajaran hari ini? Tuh, dijawab itu pertanyaannya, perasaan kalian seperti apa? Terus tadi kegiatan simulasi kalian, bagaimana pengalaman menampilkan contoh simulasi penerapan normanya? Bagaimana? Gimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah semuanya, Ibu mau tahu dulu nih perasaan kalian setelah melakukan kegiatan hari ini gimana? Senang? Bahagia? Bahagia. Adakah yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada. Ada? Banyak? Oke. Kalau begitu, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akan melanjutkan pemberian tugas untuk pertemuan kita di minggu depan. Pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian, tapi sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu rencana kegiatan yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban pada norma. Setelah itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada KM silahkan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Terakhir, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.